Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Wah, pastinya baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak manusia bab 1. Bagaimana tubuh kita bisa bergerak? Ibu mau tanya, apakah kalian bisa menggerakkan tubuh? Apa sih yang membuat tubuh kita bergerak? Oke, kalian amati penjelasan pada video yang Ibu bagikan berikut ini ya. Perhatikan gambar aktivitas berikut ini. Di sini ada gambar orang yang sedang berjalan, gambar orang yang sedang berlari, sedang bermain bola, gambar anak yang sedang bersepeda, anak yang sedang menulis, dan juga anak yang sedang makan. Jika kita amati, keseluruhan aktivitas ini menggunakan anggota gerak. Apa saja ya alat gerak manusia? Alat gerak manusia dibagi menjadi dua. Ada yang disebut alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Otot adalah yang ini. Ya, bisa kalian lihat di sini. Yang berwarna kemerahan ini adalah otot manusia. Kemudian, yang berwarna putih ini adalah tulang manusia. Jadi, tulang ini dibungkus oleh otot seperti ini. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi, kita itu bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, perhatikan lagi gambar-gambar berikut ini. Tangan dan kaki kita bisa bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Sekarang amati lagi gambar berikut ini. Ini adalah gambar tulang manusia. Jadi, di dalam tubuh manusia terdapat tulang seperti ini. Ya, mulai dari tengkorak sampai tulang pergelangan kaki dan tulang jari-jari kaki. Bisa kalian lihat di sini, yang bagian atas ini di bagian kepala kita adalah tulang tengkorak. Kemudian ada juga tulang rahang bawah. Ada tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, kemudian yang ini tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak jari, kemudian tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Yang disebut tulang anggota gerak atas adalah yang ini. Lihat panah yang Ibu tunjuk ini. Jadi, tulang anggota gerak atas manusia adalah lengan. Ya, kemudian ada juga yang disebut dengan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah adalah kaki. Nah, ini adalah gambar tulang anggota gerak atas atau tulang lengan kita. Diperhatikan baik-baik. Yang ini, yang Ibu tunjuk panah, ini adalah tulang lengan atas kalian. Ya, kemudian
Ini adalah tulang pengumpil. Perhatikan panahnya. Ini tulang pengumpil. Kemudian yang ini adalah tulang hasta. Kemudian yang ini adalah tulang pergelangan tangan. Dan yang ini tulang telapak tangan dan ini tulang jari-jari tangan ya. Sekarang kita akan membahas fungsi dari tulang anggota gerak atas. Yang pertama, fungsi tulang lengan atas adalah untuk gerak badan atas manusia. Kemudian tulang pengumpil fungsinya untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membantu membentuk persendian dari siku. Tulang hasta fungsinya untuk membentuk struktur lengan bawah dan membantu rotasi pergelangan atau perputaran pergelangan tangan kita. Kemudian, fungsi tulang telapak tangan adalah menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian, fungsi tulang pergelangan tangan adalah untuk membantu pergerakan pergelangan tangan. Dan tulang jari tangan fungsinya untuk memberi struktur dari jari jemari kita. Sekarang kita akan membahas tulang anggota gerak bawah. Ya, tulang anggota gerak bawah kita adalah kaki. Pada kaki, ini adalah tulang-tulangnya. Perhatikan di sini, ini adalah tulang paha. Ya, kemudian perhatikan lagi panahnya, ini tulang tempurung lutut. Yang ini adalah tulang kering. Belakangnya tulang kering adalah tulang betis. Kemudian ini tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kita akan membahas juga fungsi-fungsinya. Tulang paha fungsinya adalah menjadi tumpuan seluruh badan. Dan tulang paha ini merupakan tulang terbesar dan terkuat di tubuh manusia. Kemudian tulang tempurung lutut. Fungsinya untuk membungkus dan melindungi sendi pada lutut kita. Berikutnya tulang kering. Fungsinya sebagai penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Kemudian tulang betis. Tulang betis berfungsi untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Kemudian tulang pergelangan kaki. Fungsinya menggerakkan kaki ketika berjalan. Tulang telapak kaki berfungsi untuk mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Dan tulang jari kaki berfungsi untuk tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Otot yang merupakan alat gerak aktif pada manusia terdapat hampir di seluruh tubuh manusia. Ya, termasuk pada kaki dan tangan manusia. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, di bagian dalamnya adalah tulang dan tulang ini terbungkus oleh otot. Jenis-jenis otot yaitu yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Kemudian otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka tubuh kita, menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Dan otot jantung. Otot jantung ini sesuai namanya, fungsinya untuk menggerakkan jantung. Nah, ini adalah gambar otot manusia. Ya, di sini ada otot polos. Nah, contohnya
otot pada organ bagian dalam manusia. Ya, otot ini adalah otot yang dapat bergerak secara otomatis. Kemudian di sini otot lurik atau rangka. Otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka manusia. Dan otot jantung. Nah, ini adalah otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang terdapat pada jantung manusia. Lalu, apa perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung? Berikut ini adalah perbedaannya. Pertama, dari bentuk. Otot lurik bentuknya panjang dan silindris. Otot lurik bentuknya panjang dan silindris. Otot polos bentuknya gelendong dengan ujung meruncing. Dan otot jantung bentuknya panjang, silindris, bercabang-cabang. Kemudian jumlah inti selnya, kalau otot lurik banyak dan terletak di tepi sel. Otot polos, jumlah inti selnya 1 dan terletak di tengah sel. Otot jantung, jumlah intinya banyak dan terletak di tengah serabut. Otot lurik adalah otot yang bekerja dipengaruhi kesadaran. Sedangkan otot polos bekerjanya tidak dipengaruhi kesadaran. Dan kalau otot jantung juga sama, cara kerjanya itu juga tidak dipengaruhi kesadaran. Kemudian gerak dan ketahanan, kalau otot lurik geraknya cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot polos geraknya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot jantung bergeraknya teratur dan tidak cepat lelah. Jadi ini ya perbedaan-perbedaannya. Lihatlah di hadapan kalian, ada 2 orang anak yang sedang berbincang-bincang. Salah satunya bertanya, apakah temannya pernah keseleo saat terjatuh? Dan temannya berkata bahwa dia pernah terjatuh saat bermain bola dan pergelangan kakinya keseleo. Adakah di antara kalian yang pernah terjatuh atau keseleo? Nah, saat keseleo tentu saja badan kita rasanya sakit. Nah, kira-kira seperti ini ketika orang sedang mengalami keseleo. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Biasanya karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Bagaimana? Sudah tahu mengapa tubuh kita bisa bergerak? Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang tulang-tulang penyusun rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Dikerjakan dengan seksama ya. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Jika sudah, setiap kelompok mempresentasikan dan mempraktekkan hasil kerja kelompok tentang tulang-tulang penyusun rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak di depan kelas. Kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan kepada kelompok yang maju ke depan kelas. Oke, bagus sekali presentasi dari semua kelompok. Sekarang, Ibu akan mengulas lagi tentang beberapa fungsi rangka bagi manusia. Apa saja fungsi rangka? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, sebagai penopang tubuh. Lalu, apa saja jenis-jenis tulang? Betul sekali, ada tulang pipa, tulang hasta, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini dengan seksama. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang Ibu sampaikan? Belum ada ya? Jangan lupa untuk selalu giat belajar di rumah dan dikerjakan PR-PR-nya. Kita akan menutup pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa.
Selesai. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya. Bila ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.